Apakah dengan kekuatan, power kah? Berat ini. Iya, ada yang seperti Tapi ada. Tapi Anda selaku mediator itu mempersilahkan. Wah, dia cuma 5 menit gitu. Ya. Ada. Ada ya, maksudnya sih kalau agak sedikit gimana gitu kok. Tapi ada. Tapi ada. ini Fantasi ada. Oh, yang minta fantasi. Anda berhubungan di kamar tapi ingin merasa di depan. Ada mungkin ya? Ada. Balik lagi dengan saya Nuran Fitologi dalam channel Jaringan Official. Nah, buat kawan-kawan, hari ini kita kedatangan tamu selalu non spesial, selalu spesial. Beliau ini adalah Bang Rahmat. Dia sebagai pengacara ya Pak? Ya, pengacara, pengacara, advokat, auditor hukum, likuidator, pengacara pajak. Nah, banyak ya? Ya banyak. Nah, cuman yang lebih khusus kita akan membahas profesi beliau terkait dengan profesi beliau sebagai mediator non hakim di Pengadilan Agama Bandung. Ya. Nah, bagaimana proses mediasi dan yang lain, karena ini seru di era yang hari ini sedang terjangkitnya COVID-19, ternyata mempengaruhi ekonomi dan mempengaruhi juga angka perceraian ya. Ya. Nah, tapi sebelum itu kita tanya dulu bagaimana kesehariannya. Gimana Bang Rahmat ini? Kesehariannya, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Aktivitas ini bagaimana? Selama COVID-19 ini terganggu atau tidak? Sebenarnya cukup mempengaruhi. Cukup mempengaruhi kalau apa yang membuat mempengaruhi itu? Ya terutama ya klien-klien ya. Klien-klien. Iya. Klien-klien gimana maksudnya? Jadi ya mungkin kalau misalnya dari saya sendiri ya, kalau misalnya tahu itu ya namanya profesi lah ya. Kita kan jasa. Namanya jasa ya berdasarkan orang datang gitu. Oh, jadi berdasarkan orang yang datang. Orang yang klien atau orang yang konsultasi atau hal-hal yang lainnya gitu loh. Karena kan ini namanya pandemi seperti ini kan mempengaruhi semuanya, segala lini, bahkan bagi saya sendiri terdampak tidak Terdampak secara ekonomi. Perkara itu kayaknya sesuatu yang berhubungan ya. Berhubungan. Jadi kalau kawan-kawan juga kalau ada persoalan tentang hukum percaya juga bisa hubungi Bang Rahmat, nanti ada di deskripsi lah. Satu lagi, kemudian ini agak noise sedikit karena di studio kita juga agak lagi hujan gerimis, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan diskusi di hujan-hujan begini. Nah, Bang Rahmat ini bagaimana Anda menjelaskan tentang keprofesian mediator non hakim ini itu apa? Karena nggak banyak dari kawan-kawan juga tahu fungsi dari mediator non hakim. Jadi sebagai pengganti hakim ya? Ya. Gimana? Jadi gini, namanya mediasi itu diatur kan di Undang-Undang mengenai alternatif penyelesaian sengketa, yang diatur lagi di Perma nomor 1 tahun 2008 mengenai mediasi. Nah, baru lagi adalah Perma nomor 1 tahun 2016 itu mengenai mediasi yang baru diperbarui tahun 2016. Mediasi itu kan sebenarnya suatu cara mediasi cara penyelesaian sengketa. Disebutnya ya alternatif penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga, yaitu saya selaku mediator. Oh, yang memediasi kedua belah pihak misalkan ya, ada kasus perceraian. Ya, kalau tadi disebutkan mediator non hakim itu mediator yang berada di pengadilan, suatu pengadilan. Itu ditunjuk oleh pengadilan? Ditunjuk, SK-nya dari ketua pengadilan. Oh iya. Jadi kalau khusus di Kota Bandung ini ada berapa mediator non hakim? Banyak. Oh, ada. Ya. Jadi pengadilan negeri ada, pengadilan negeri Nusa Kota Bandung ada mediator non hakim. Kalau pengadilan agama ini ada 4 ya. Gitu, kawan saya 3 orang. Ya. Anda yang paling muda. Ya. Masih muda jadi mediator di Kota Bandung. Ini berapa kasus yang terjadi di Kota Bandung ini? Saya tidak tahu, saya gini ya, karena yang pastinya pasti Anda bisa tahu di pengadilan agama sendiri.
jumlah pastinya, tapi kurang lebih bisa sampai 4.000 sampai 5.000. 4.000 per Mungkin per tahun. per tahun. Banyak juga orang yang cerai ya. Ya cerai aja tapi. Tapi ada yang balik lagi, Ada. lagi. Nah ini bicara persoalan definisi tadi kan, ini saya mau nanya persoalan metode atau mekanisme memediasi itu bagaimana saja sih? Gitu. Ada yang melapor misalkan ingin melakukan perceraian, kemudian Jadi gini, kalau Gimana? mekanismenya kayak perceraian aja ya. apa ya? Pokoknya melakukan misalnya ingin melakukan lapor, ingin melakukan gugatan atau Gugatan. gugatan di pengadilan agama, Ah. pengadilan negeri. Nah itu kan menempuh dulu sebelum pada sidang pertama. Sidang pertama itu setelah kita melengkapi persyaratan, kita mendaftarkan gugatan, gitu. Kemudian persyaratan-persyaratan apalagi di pengadilan agama. Nah itu daftar gugatan, dipanggil sidang pertama. Nah sidang pertama nanti hakim akan memberikan mediasi dulu ya. Oh, setelah sidang pertama itu ada tahap, ayo dipersilakan oleh hakim untuk mediasi. Mediasi terlebih dahulu. Nah di sanalah ada turun. Ya. Tuh. Dari jumlah, kalau andai kata ada 10 kasus yang menggugat itu, berapa persen gitu dari 10 itu yang balik lagi rujuk? 10 kasus. Misalkan kalau dihitung 10, kan tadi ada 4.000 sekian kan, berapa persentase orang bisa rujuk kembali? Perkiraan saya itu sekian. 30%. Jadi ibarat dari 10 Ya, Tiga. berarti 30%. ya kurang lebih begitu. Berhasil rujuk lagi ya. Nah, Tapi 70% ini menghasilkan Mahmud ya, Mahmud hasil dari perceraian itu ya, ya. dan Mahmud ya. Tinggi juga ya angka perceraian. Apa yang melatar belakangi tingginya angka perceraian? Yang saya alami ya, saya alami, saya ada disclaimer nih. Ya. Disclaimer. Saya alami itu adalah satu mengenai perekonomian. Faktor ekonomi itu paling tinggi. Oh iya. Itu doang. Apa namanya? Sebenarnya sih kayak selingkuh atau disebut juga berat selingkuh atau yang kedua sih berantem secara menerus. Berantem secara menerus. Apa ya? Jadi gini, jadi percecokan terus menerus sampai nggak bisa diselesaikan. Terus Kemudian ya salah satunya kayak selingkuh, KDRT, terus ada KDRT juga cukup tinggi angkanya. ya, Buat papa muda, janganlah Anda melakukan KDRT ya. Biasanya kan laki-laki melakukan KDRT itu. ya. Ada juga nggak perempuan yang melakukan KDRT selama Anda menjadi mediator? Ada. Istrinya misalkan karena tukang bulan, lah suaminya dipiting gitu. Ya, ada aja. Jadi maksudnya ya dalam artian, Jadi KDRT tidak berlaku untuk laki-laki saja. iya perempuan. Perempuan juga berlaku. Menurut saya ya, Iya. Barangkali profesi perempuannya karena ya namanya kan asas equality before the law. apa itu? Itu persamaan di depan hukum. Tidak apapun itu bisa terjadi gitu. Dan setiap orang kan punya hak ya. Iya betul. Punya hak. Gitu. Ketika merasa haknya terlanggar, ya kita harus bisa melaporkan itu pada proses hukum. Gitu. Misalnya merasa baik juga, sebenarnya tidak harus melaporkan kemudian gugatan, kan masih ada yang lain, yang biasa gini ya gitu. Ya. Atau misalkan ada keluarganya rukun-rukun aja nih, kemudian tuh ada hak yang dilanggar, tapi dia tidak menuntut cerai, ingin dimediasi saja, bisa. Bisa. Oh gitu ya. Bisa. Jadi posisi mediator itu mengganti orang tua sebetulnya. Sementara Ya. yang berlaku adil tidak dari pihak mertua bapak, suami, tidak mertua dari istri gitu. Ya, gitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat dari dua sisi ya, suami punya bapak, terus istri punya bapak, itu kan pasti punya kecenderungan. Kecenderungan. Ya. Artinya Tapi betul. kalau di mediasi yang Anda lakukan ini mewakili hakim cenderung lebih adil gitu ya. Bisa lebih cenderung adil karena tidak berangkat dari kedua belah pihak atau bagaimana ini? Gini, kalau mewakili hakim bahasanya ya aduh sih jauh gitu. Oh, bukan mediator hakim. Mediator dan hakim jauh gitu. Saya adalah yang mediator yang bersertifikat
Oh, mediator yang bersertifikat artinya ya. Artinya ya proses, ada saya juga belajar dulu jadi seorang mediator itu ada ilmunya. Oh, ada ilmunya. Habis itu tes dulu. Ada tesnya. Baru kalau sudah itu baru lulus. Oh, bisa memediasi orang lain. Betul. Menarik profesi. Jadi buat kawan-kawan dialektika juga banyak hal yang kita nggak tahu sebetulnya persoalan memediasi itu tahapannya. Nah, kemudian ini kan di era COVID-19 ini kan ekonomi ini lesu sebetulnya. Angka perceraiannya tinggi sekarang. Angka gugatan maksudnya. Kalau dikatakan tinggi, tidak bisa dibilang tinggi, tapi ada. Nah, kemudian mekanisme untuk mediasi ini kan nggak boleh bertemu sekarang. Ada sekarang pemerintah yang pertama di. Jadi memediasi misalkan pakai online, pakai Zoom gitu. Iya. Dan itu dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Bandung saat ini. Oh, hari ini dilakukan. Iya. Ya. Gimana ya? Trustnya lebih bagus bertemu atau via Zoom itu ada perbedaan barangkali? Ya memang sih perbedaannya lumayan, cuman tetap kita harus mengupayakan dan mengoptimalkan supaya hakikatnya sesuai, gitu. Sama aja. Jadi kita harus bisa samakan antara yang online dan tidak online. Cuman kalau saya prefer lebih bagus ketemu face to face. Ya. Nah, ada juga berita ini di Afrika Selatan, entah negara bagian mana lah di Afrika lah maksudnya. Ini ketika ada gugatan dari salah suami atau istri, kalau dia ingin menggugat atau dalam persidangan, kedua-duanya harus menggunakan gaun pengantin yang mereka pakai. Kalau di kita kan nggak berlaku itu ya. Gaun yang persis dipakai ketika menikah, dan itu cenderung efektif. Menurut Bang Rahmat ini gimana? Kalau saya, menurut saya itu suatu hal yang bagus. Kalau ada yang tadi kita terapkan gitu di Indonesia, bapaknya sama ibunya barangkali si suami istri ini datang satu pakai apa belangkon keris kan nikah kan pakai adat gitu kan, terus si ibunya pakai melati gitu, itu bakal efektif nggak? Jadi dia mengingat masa pernikahan. Menurut saya sih ya mungkin itu selalu bisa menjadi salah cara yang efektif ya. Kenapa ya? Karena mengingat itu kan semua sesuatu yang memediasi, terutama di pengadilan agama itu berhak dari apa? Dari hati. Dari hati ya. Kayak lagu Klapetis ya. Dari hati, heart to heart. Jadi antara pernah nggak punya pengalaman begini ketika memediasi, datang suami datang malah ribut di situ? Pernah. Saya juga pernah ngamuk juga nggak sengaja. Orang ngamuk ya? Iya, pernah. Soalnya emang posisinya bikin pusing, orang mau mediasi malah ribut di. Pernah berantem bayar gimana itu rasanya itu? Ya kita sebagai mediator harus bisa bersifat netral, rahasia, tidak memihak gitu loh. Kita harus menjaga profesional itu gitu loh. Kadang memang ya alami lah gitu. Kadang-kadang tapi ada juga tindakan yang kita harus lakukan supaya mereka tidak berantem gitu. Ya atau enggak menjaga kondisi fisik ya kondusif lah ya. Dulu belum, ngobrol belum, udah saling ngamuk kebayang saya itu. Jadi memang angka perceraian itu juga tinggi ya di Kota Bandung ya. Cukup tinggi. Menghasilkan produk-produk mama muda, bapak-bapak muda. Itu nah kemudian ini kan saya mengingat persoalan anak nih. Ya. Kalau andai kata ini melanjut dari mediasi ini tidak berhasil, berarti kan lanjut ke tahapan persidangan yang endingnya misalkan cerai dan lain. Nah untuk urusan gonogini dan anak itu di luar dari persidangan itu ada persidangan lagi mengenai gugatan hadana. Kalau dalam pengadilan agama kalau gonogini harta bisa juga harta bersama, kemudian waris gitu. Ekonomi syariah syariah Islam juga, ekonomi syariah Islam juga di pengadilan agama. Kalau hak asuh anak gimana? Nah mengenai hak asuh anak sendiri itu sebenarnya disebutnya kalau dalam hukum kompilasi hukum Islam itu sebutnya hadanah ya gitu loh, hak asuh anak. Jadi biasanya anak umur 12 di bawah umur 12 tahun itu sebenarnya haknya jatuh kepada ibunya ya. Cuman
apakah dia pantas untuk menjadi pengasuh itu bisa dibuktikan di persidangan, ya, gitu loh. Misalnya apakah sudah memenuhi belum dengan ketentuan hadanah tersebut, gitu loh. Kalau misalnya ternyata tidak ketentuan dan dinyatakan oleh hakim tidak sesuai, ya bisa saja, gitu loh. Karena kan ada undang-undang perlindungan anak juga, ada, jadi nggak dilihat dari satu sisi saja, gitu loh. Bukan dari satu sisi saja. Oh, jadi ketika dikatakan ibu ini tidak mampu mengasuh itu apa? Anda hasil persidangan tidak mampu mengurus anak nih. Saya ngambil salah satu contoh. Misalkan ibunya kerja atau bagaimana? Enggak, salah satu contoh misalnya si ibu ini tidak mampu mengurus anak dengan baik, contohnya sering melakukan perbuatan yang tidak baik, gitu loh. Contohnya? Ya, Kejahatan. bisa kejahatan melanggar hukum. Mungkin mabuk-mabukan ataupun hal yang berbuat yang sesuai tidak etis dan ya tidak sesuai norma, gitu loh. Oh, sesuai norma ya. Nah, ini persoalan pacaran. Apakah mempengaruhi ketika ada gugatan tersebut? Ini analisa pengamat sendiri ya, menganalisis yang sudah menganalisis ribuan atau ratusan orang yang ada gugatan di pengadilan agama. Apakah perlu pacaran untuk mengenal calon pasangan? Apakah tidak perlu pacaran karena setelah pacaran dan setelah menikah itu berbeda? Ataukah langsung aja nikah gitu? Ya. Karena itu mempengaruhi nggak ke kondisi? Sebenarnya saya bilang 50% ya. Gitu, dalam artian ya. Kenapa saya bilang saya nggak bisa menjudge bahwa pacaran itu bisa menghasilkan, udah tahu semua sudah tahu seluk beluknya, terus dengan sudah udah menikah aja, terus dengan menikah udah tahu langsung sifatnya, jadi sudah dengan dalam arti ini meski sudah menikah, nah kan belum tahu tuh sifatnya kayak gimana, tidak yakin langsung ya adem ayem aja, pasti kaget dengan segala sesuatu ya, karena manusia itu pasti dia nggak statis loh ya, dinamis dan setiap ada kultur. Jadi pendidikan penting nggak menurut pengarang? Bagi saya sih penting. Kemudian ada lagi setelah menikah itu ada yang namanya membuat komitmen itu apa sih namanya? Perjanjian pernikahan. Perjanjian pranikah ya. Itu penting kan? Tergantung dan itu kan tidak semua orang melakukan perjanjian pranikah. Betul. Itu secara hukum diwajibkan atau tidak? Tidak, itu sesuai dengan masing-masing yang mau buat nggak. Gitu ya. Mencakup misalkan menikah nih, tapi kamu nggak boleh lihat saldo ATM gua. Tapi kamu nggak boleh tahu urusan di rumah suami. Gimana tuh? Ya itu sebenarnya kalau perjanjian pranikah itu kan sebenarnya mengenai lebih yang saya ketahui ya, mudah-mudahan dalam koreksi itu mengenai harta ya. Hartanya. Kalau kita cerai, rumah ini milik saya, kata perempuan, bisa bikin pranikah itu. Atau mobil ini, tanah yang sana sini milik suami, bisa. Gitu ya. Jadi ketika ada perceraian kemudian kono gini, itu sudah ada komitmen itu yang dilakukan di awal. Iya. Menarik sekali. Tapi itu harus kesepakatan dua belah pihak ya? Ya jelas lah. Iya. Nah, dalam pengalaman bermediasi, ini kan hanya agama Islam ya di sini ya. Kalau agama lain gimana? Sama aja, harus ada mediasi juga. Di sini juga pengadilan negeri ada mediasi juga. Tapi bukan di pengadilan agama. Kalau ini pengadilan agama Islam berarti. Ya bisa dikatakan begitu. Gimana negara ini kok Islam doang? Ya yang lain gimana? Balik lagi ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri kalau agama lain. Tapi ada mediatornya juga. Ada. Khusus untuk perceraian agama lain. Enggak sih, kalau pengadilan negeri kan ya segala saya paham pengadilan agama ini judulnya pengadilan agama tapi hanya umat muslim. Ya kita bisa lihat seperti itu. Seperti itu adanya. Waduh. Kalau yang ini non muslim misalkan di pengadilan negeri
Begitu rupanya selama ini ya. Jadi ini kenapa namanya Pengadilan Agama Islam? Mulai dari sananya, dari konstitusinya atau dari mungkin peraturannya? Kalau misalnya itu mungkin bisa dikaji ya. Oh iya. Ada kajian seperti apa. Saya juga nggak bisa. Oh iya emang posisinya peraturannya begitu gitu loh ya. Oh, iya. Dan makanya kalau kita sadar akan hal itu ya kita kaji bareng-bareng gitu loh. Oh iya. Wow. Nah, banyaklah pengalaman dalam cenderung tadi di persoalan ekonomi ya, orang menggugat itu persoalan ekonomi. Nah ini kalau bab kepuasan ini ada urusannya nggak misalkan? Ini kita ngomongin di atas kasur misalkan. Oke. Mempengaruhi nggak itu? 15 tahun ke atas ya. Ya ini 20 tahun ke atas ya udah nikah. Yang belum nikah jangan ngomong. Terus. Ada hal yang kayak gitu. Ada. Apakah persoalan dengan durasi kah? Apakah dengan kekuatan, power kah? Berat ini. Iya, ada yang seperti Tapi itu. ada. Tapi Anda selaku mediator itu mempersilahkan. Wah, dia cuma 5 menit gitu. Ya. Ada. Nggak. Ada ya maksudnya sih kalau agak sedikit gimana gitu loh. Tapi ada. Tapi ada. ini Fantasi ada. Oh yang minta fantasi. Anda berhubungan di kamar tapi ingin merasa di depan. Ada mungkin ya. Ada. Tapi itu kode etik sebagai lawyer dan mediator juga tidak perlu dibuka depan. Tidak boleh. Tapi ada ya. Ngeri memang di Indonesia ini macam-macam ya. Macam-macam. Nah terakhir barangkali ada pesan dari Bang Rahmat untuk ke seluruh kawan-kawan penonton dialektika, barangkali yang ada upaya ingin bercerai atau ada upaya ingin tidak ingin bercerai, bagaimana mekanismenya? Nah ini pesannya lah. Saya sih bukan memberi pesan, juga saya ingin memberi satu gambarannya, berbagi ya. Masalah dalam suatu hubungan, terutama dalam pernikahan, itu saya kasih tahu 2 kuncinya ya. Apa aja tuh? Komunikasi dan menjaga ego. Komunikasi dan menjaga ego berpengaruh itu. Sangat berpengaruh. Komunikasi hanya tidak membicarakan mengenai 2 arah saja, tapi keterbukaan, kejujuran, menghargai, ya, dan menghormati satu sama lain. Wajib itu ya. Wajib, harus seperti itu. Karena ketika orang menikah atau suatu berhubungan itu bukan Superman, tapi super tim, harus saling support. Kalau tim lebih dari 1 gitu ya? Ya kan 1 tuh. Kalau lebih dari yang istrinya 4, ya itu super tim kayaknya tuh. Itu gimana tuh? Ini menarik nih ya. Saya kembalikan lagi kepada orangnya itu sangat Itu yang sah itu sesuai dengan undang-undang di kita itu sepasang kan? ya sepasang. Suami istri. Iya. Kalau ada gugatannya, suami saya istrinya 3 pernah, suami saya istrinya 2 misalnya. Ya ada. Kita tidak mungkiri itu ada. Ada ya. Itu gimana? Boleh, tapi misalkan dia kawin siri, tapi dia pengen mediasi, ada juga. Dia kawin siri. Nah, kemudian dia mau menuntut cerai. Tapi kan kalau cerai di sini kan yang sesuai dengan Iya betul. Jadi nggak bisa. Ya bisa aja. Bisa aja. Mediasi itu tidak harus, maksudnya dalam artian harus ada gugatan di luar pengadilan juga bisa. Nah, bisa ya. Bisa. Waduh, kalau istrinya banyak dia bermediasi. Ada lagi barangkali yang mau disampaikan terakhir? Bahwa sebenarnya untuk pemirsa, ya, ini kayak acara situkul lah, Bang. ya, bahwa segala sesuatu itu ada jalannya, tidak harus menempuh jalur seperti gugatan. Ada namanya alternatif penyelesaian sengketa, contohnya adalah mediasi. Karena banyak kayak misalnya orang-orang yang ingin bermasalah dalam keluarga atau bermasalah dalam
suatu hubungan atau bermasalah dalam kehidupannya, mereka tidak tahu ini harus kemana. Makanya kadang-kadang langsung saja langsung ke pengadilan. Padahal kan ada cara lain untuk menyelesaikan itu. Ada ada upaya gitu kan, kita melakukan namanya mediasi ini tuh untuk menyelesaikan sengketa juga gitu loh. Kadang-kadang kan saya bilang kenapa komunikasi itu menjaga komunikasi itu penting, karena kadang-kadang pada suatu hubungan kita suka salah komunikasi. Gitu loh. Terus kenapa ego masing-masing? Ya kan tahu sendiri kayak gimana, laki-laki sama perempuan kayak gini gitu, laki-laki seperti ini. Nah, namanya kalau bisa berhubungan kan harus ya saling kita memahami, mengerti gitu. Ini kekuatan the true of love gitu ya. Iya. Ngomongin cimplung ya, cinta ya. Oh gitu. Bahwa kekuatan cinta di atas segalanya, sepakat nggak? Saya sepakat. Oke, segitu aja dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Dedeka. See you next time.